Kita membaca dalam Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kita baca berganti ayat demi ayat. Surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus adalah kota yang terdapat Dewi Artemis atau Dewi Diana yang merupakan kebanggaan orang-orang itu. Namun dengan berita Injil Paulus, beberapa orang-orang yang dimenangkan pernikahan. Membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Efesus pasal yang kelima hidup sebagai anak-anak Allah. Saya ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang benar. Sebab itu, jadilah penduduk Allah seperti anak-anak yang kasih dia. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kesenaran atau kesenangan sebut saja pun jangan menamakan kamu sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus dia. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang menolong. Ini pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Tidak ada orang sundal, orang senang, atau orang sedekah. Akhirnya penyembah pertama dan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu jangan kamu berkawan dengan mereka. 2-3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena yang terang akan membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 2-3. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu mengaku bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan yang 2-3. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka dan di tempat-tempat yang tersembunyi memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh Tuhan itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. 2-3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang hidup dan bangkitlah dari orang mati, dan Kristus akan Itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang 2-3. dan tergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kebenaran. 2-3. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam maksud hidup puji-pujian dan yang rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 2-3. Ucaplah syukur
Katakanlah dirimu seorang kepada yang lain dan aku akan Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dengan Allah kita semua. Silakan Bapak Komite Setiawan ini usia yang terjadi engkau akan bersama menulis musik. saksian itu manusia sastra di setiap musim hidup kita.
entah itu masa susah, masa kelimpahan, kekurangan, sakit, sehat, dan segala hal Dia ada bersama kita. Saya yakin semuanya sudah bisa dalam ini. Saya mau kita belajar, saya melihat saudara berdiri ini kan lagu ini ya. Kalau sudah bisa, bisa mengucapkan mata, ya, bisa pakai ucapan syukur kita, ya, pernyataan kita engkau selalu berada dalam setiap musim hidupku. Engkau Allah yang benar. Direktur dikatakan engkau bertindak memberikan pertolongan, ya. Hanya karena perkenanan Tuhan kita boleh ada, kita boleh berhasil. Ya, kita jangan lagi sama-sama. Engkau ada di dalam hati yang menyembah. Kita bukan suara kita, langsung saja Tuhan. Bila perkataan iman kita.
sukacita dari Tuhan kepada Bapak saya buka uang kesaksian kita bersilakan kepada Allah yang bersaksi. Sambil dulu ya. Kita kembali menuju Tuhan dengan kita menyebutkan satu lagu lama. Pandang saja kepada Yesus bersama dengan pandang kepada
Tapi anak sendiri begitu lama sekali, di mana Bapak kita terus berusaha kasih kesempatan anak-anaknya yang mengenalkan benar masih belum datang. Firman Tuhan kalau anak sendiri karena sangat ini ya, bisa gimana ya Bapak harus terus kasih waktu ya, berusaha Bapak kasih waktu yang lama sampai salah dulu membantu. Di sini saya mau maaf yang sebesar-besarnya, saya mohon maaf sama Bapak Gembala yang telah menunggu. Jadi dimana hati saya itu Tuhan, saya jadi lupa pedal terus maksudnya nanti. Jadi besok jangan lupa minggu ada anak ya, ada kesiangan, jangan lupa kami keluarga berusaha. Tapi hati saya bakal jadi orang tanya Pak Lionel, Opa sudah terus saya terus mengatakan bahwa orang ini memang dia tahu tinggal di Serang. Begitu saya tanya setelah pulang rumah, Gary tadi kemana aja, lama bener. Bapak Kepala terus menunggu kasih waktu, Mami tahu nggak? Pas namanya anak kecil mungkin harus sesuatu apa ya? Gary apa Lionel? Mami tahu nggak? Pas mau berangkat nih, mau jalan, mau berangkat, aduh, apa sih ini? Maaf ya, saudara Tuhan, apa sih ini? Kayak nggak tahu Yakub dulu, saudara kan masih Tuhan. Tolong nih, pas mau jalan mau berangkat, dia udah ditumpuk dulu. Jadi aduh, katanya gitu sampai geot, gitu. Loh, ya udah, cuman aduh kasihan Bapak Kepala, saya benar menunggu Bapak Kepala. Iya, ya itu lagi. Kalau ini ke gereja harusnya ya sedikit ada saya bilang ya udah yang penting ada kenangan. Kita ada persiapan dari sore, kalau persiapan dari sore ya jadi nggak kesiangan belajar saya bilang taat ibadah. Ya udah ya itulah masalah bergaulnya kesiangan tinggal disewa pula kesiangan banget meskipun dengan Tuhan saya bersyukur kurang Tuhan maaf susah besarnya buat Bapak Ibu saya. Tuhan berkati. Kalau saja sampai di sini nanti kita akan mulai depan atau kita tetap menunggu yang mengetahui tadi dari pandangan saja kepada Yesus. Saya mau satu ayat teman-teman dari Al-Quran 1:1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang berhubungan kita dan bertobat bertekun dalam pertobatan yang diwajibkan kepada kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan pun mengukur salib dan sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan kita pandang terus. Ada satu lagu lagi yang kita mau belajar lagi atau mendengar sama-sama. Mari pandang Yesus saja dalam pertobatan yang diwajibkan bagi kita. Semua kita ini seolah bagaikan aku berlomba untuk menuju singgasana Tuhan. Apapun tidak kita akan berlimpah dari saya dengan bilangnya saya tidak berkepala seluruh sidang pada kita ini berlomba dalam perlombaan dibandingkan kewajiban buat kita. Bagaimana caranya kita harus berlari dengan tekun dengan mata yang tertuju pada Yesus memandang